Jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya ya. Hai kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku di channel Widya Zani. Check it out. Oke kawan-kawan, pada pertemuan kali ini aku mau membahas sedikit materi mengenai peristiwa gastrulasi pada Amphioxus, Aves, katak, dan mamalia yang didampingi oleh Ibu dosen Yuli Astuti. Hai, oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita masuki pada tahap peristiwanya, kita akan mengupas terlebih dahulu apa sih itu gastrula. Nah, ada yang tahu nggak apa itu gastrula? Jadi, gastrula itu kata yang berasal dari istilah gastrum atau gestel. Nah, gastrum atau gestel ini dia saling berhubungan dengan saluran pencernaan. Mengapa demikian? Karena pada tahap tingkat ini dia akan membentuk sebuah rongga yang kelak menjadi sebuah saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini dikatakan sebagai gastrosol atau arsenter. Oke, sedangkan pengertian dari gastrulasi itu sendiri ialah di mana daerah calon-calon pembentuk organ gastrulasi akan mengalami perubahan susunan dengan pola pembentukan organ tubuh. Nice, mari kita lihat video berikut ini. Asal muasal terjadi gastrula adalah adanya perubahan sel dan melepaskan satu persatu keluar. Ini adalah proses menuju tahap gastrula. Ciri khusus dari gastrula adalah adanya gerakan morfogenetik sel sesuai dengan peta nasibnya. Dari gastrula ini akan terbentuk embrio pada tahap gastrula. Pergerakan disebabkan oleh adanya komunikasi sel yang dibantu oleh molekul signal seperti protein, lemak, asam amino, peptida, dan lain-lain yang akan menghasilkan ekspresi gen. Proses dasarnya adalah terjadi proliferasi atau pembelahan sel, interaksi sel, ekspresi gen, diferensiasi, dan migrasi. Oke, pada gastrulasi ini dia akan terjadi sebuah perkembangan embrio di mana dia akan terbentuk sebuah lapisan benih yang disebut dengan germ layer yang disajikan dengan adanya gastrosol atau arsenteron. Dan pada peristiwa gastrulasi ini dia akan terjadi diferensiasi pertama. Mengapa demikian? Karena pada tahap sebelumnya di tahap gastrula dia belum bisa terjadi diferensiasi karena sel-selnya masih berpotensi sama. Oke, kita dapat lihat dari gambar ini. Ketika awal prosesnya gastrula berubah menjadi gastrula, dia akan terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Dari awal gastrula hanya menghasilkan 2 lapisan saja. Ketika berubah menjadi gastrula, dia akan menghasilkan 3 lapisan. Nah, ayo kita lihat. Pada gambar gastrula, dia hanya memiliki blastosol, sedangkan pada gambar gastrula, dia akan memiliki ektodem bagian luarnya, endodem bagian dalamnya, dan arsenteron lapisan embrionik. Oke, ada 3 lapisan embrionik pada gastrulasi. Pertama, ektodem, yaitu lapisan luar yang akan berkembang menjadi sistem saraf, epidermis, dan sistem indera. Kedua, ada lapisan mesoderm yang akan berkembang menjadi sel otot dan jaringan ikat tubuh. Ketiga, ada lapisan endoderm, yaitu lapisan yang berada di dalam, dan dia akan berkembang menjadi sel kolumner yang akan ditemukan di sistem pencernaan dan di organ-organ internal. Oke, selanjutnya ada proses gastrulasi. Pertama ada fat map atau peta nasib. Kedua, ada gerakan morfogenetik. Fat map atau peta nasib, yaitu keseluruhan daerah bakal yang terpeta pada gastrula akhir. Nah, pada daerah ini dia sudah terpetakan dan sudah tentu keluar nasibnya. Artinya, pada daerah ini dia sudah tentu arah geraknya dan sudah tentu organ apa yang akan dibentuk. Gerakan morfogenetik. Pada gastrula biasanya terjadi beberapa gerakan morfogenetik. Di antaranya ada epiboli, evolusi, ingresi, delaminasi, konvergensi, divergensi, ekstensi, bahkan epigenasi. Yuk lihat bentuk gerakan dari morfogenetik sel. Beberapa gerakan morfogenetik sel. 1. Epiboli, yaitu penyebaran mikromer dari kutub amina ke batas makromer kutub vegetatif. 2. Involusi, yaitu gerakan membelok dari suatu lapisan luar yang tumbuh meluas sehingga lapisan ini masuk ke dalam dan meluas pada permukaan dalam. 3. Invaginasi, yaitu pembentukan suatu lubang ke dalam membentuk gastrosol atau asenteron. 4. Ingresi, yaitu migrasi sel-sel secara individual dari suatu permukaan masuk ke suatu
area tertentu. 5. Delaminasi, yaitu pemisahan suatu lapisan sel menjadi dua atau lebih lapisan yang terletak paralel. Yuk lihat gambarnya, ada invagination, involution, ingression, delamination, dan epiboli. Dan berikut contohnya. Proses gastrulasi pada hewan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok yang tidak memiliki wilayah ekstra embrio, melainkan wilayah seluruh bagian blastula yang merupakan wilayah ekstra embrio. Contohnya seperti A. Bulu babi, B. Amphioxus, dan C. Amfibi. Gastrulasi kelompok kedua yaitu proses gastrulasi yang berlangsung pada blastula yang merupakan diskus atau keping yang terdiri atas bagian interembrio dan ekstraembrio dengan ciri khas alur primitif. Nah, contohnya seperti pada Aves dan mamalia. Selanjutnya ada peristiwa gastrulasi pada Amphioxus. Nah, seperti apa sih wujud Amphioxus itu? Yuk kita lihat. Itu merupakan salah satu gambar Amphioxus. Hewan ini bisa dikatakan sebagai lancet atau hewan lancet yang subfilumnya merupakan Cephalochordata dan ordonya Amphioxiformes dan dia termasuk ke dalam spesies Chordata. Nah, pada hewan Amphioxus ini dia memiliki ciri telur yang isolesital. Mengapa isolesital? Karena dia hanya memiliki yolk yang sedikit dan tersebar merata. Bahkan pada telur Amphioxus dia terjadi pembelahan secara holoblastik. Yuk kita lihat bagaimana sih bentuk proses dari gastrulasi Amphioxus dari video tersebut. Awal mulanya dia akan membentuk sebuah membran vegetal pada kutub vegetal. Dan kemudian sel-sel mesenkim yang ada di sekitar kutub vegetal dia akan berpisah dan beralih dari lempengan vegetal menuju lempengan blastosol yang nantinya sel-sel mesenkim itu akan menjadi mesodem. Nah, kemudian bentuk lempengan vegetal gastrula awal tadi yang sudah lepas sel-sel mesenkimnya dia akan membentuk gerakan morfogenetik invaginasi yang mana gerakan ini dia akan melakukan penonjolan ke dalam oleh suatu lapisan sel. Nah, sedangkan sel-sel endodermnya dia akan membentuk sebuah arsenteron yang kelak bakal menjadi sebuah saluran pencernaan. Nah, kemudian sel-sel mesenkim dia akan membentuk sebuah sambungan pada filopedia antar ujung-ujung arsenteron dan sel-sel ektoderm dinding blastosol. Yuk kita lihat bagaimana proses pembelahan telur pada Amphioxus dari video berikut. Pertama, telur membelah secara vertikal menjadi dua sel. Setelah itu, telur dari dua sel membelah kembali menjadi 4 sel. Kemudian terjadi perubahan arah pembelahan, yaitu telur membelah secara horizontal menghasilkan 8 sel. Kemudian pembelahan keempat terjadi secara vertikal sehingga menghasilkan 16 sel. Kemudian dilanjutkan dengan pembelahan horizontal dari dua sisi hingga menghasilkan 32 sel. Pembelahan selanjutnya adalah dari 4 sisi secara vertikal hingga menghasilkan 64 sel. Terakhir, pembelahan 4 sisi horizontal menghasilkan 128 sel. Untuk tipe blastosol pada Amphioxus adalah blastosol berlapis tunggal. Nah, selanjutnya ada peristiwa gastrulasi pada amfibi. Dapat dilihat dari permukaannya. Pertama, permulaan gastrulasi pada amfibi dapat dilihat dengan terbentuknya celah yang disebut dengan celah blastoporus. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian, migrasi pertama terjadi antara kutub vegetal dan kutub animal, yang mana daerah dorsal ini akan terbentuk celah yang diistilahkan dengan bibir dorsal blastoporus. Nah, setelah terjadi migrasi pertama di antara kutub vegetal dan animal, blastoporus akan mengalami pemanjangan dan berbentuk bola sabit, yang kemudian dia akan berbentuk semisirkular dan akhirnya berbentuklah lingkaran. Oke, ketika telah terjadinya migrasi sel dan blastoporus memanjang bahkan berbentuk bola sabit, akhirnya sel-sel di daerah ventral akan bergerak masuk ke dalam embrio dan kemudian blastoporus akan diisi oleh sel-sel endoderm yang mengandung yolk sehingga terbentuklah sumbat yang dikenal dengan sumbat yolk. Dapat kita lihat dari gambar tersebut. Oke
kawan-kawan, yuk kita lihat gambar itu. Gambar ini menggambarkan bahwasanya proses gastrulasi amfibi yang diawali dengan pergerakan epiboli dan migrasi sel dari kutub animal ke batas makromer. Oke, gambar berikutnya adalah gambar yang mana akan terjadi identitas pada batas mikro dan batas makro setelah terjadinya pergerakan yang diawali oleh epiboli dan migrasi. Nah, setelah terjadi identitas pada batas makro dan batas mikro, selanjutnya akan diikuti oleh gerakan morfogenetik invaginasi endoderm dan mesoderm, lalu involusi endoderm atau melentiknya endoderm. Nah, setelah tahap per tahap gastrulasi amfibi telah dilalui, selanjutnya dia akan terbentuklah 3 lapisan embrionik atau gastrosol. Oke, sekarang saatnya kita membahas mengenai peristiwa gastrulasi pada Aves. Nah, Aves itu dia tergolong ke dalam hewan amniota. Kenapa demikian? Karena embrio pada hewan ini dia mempunyai selaput embrional yang disebut dengan amnion. Nah, apa sih tipe telur dari Aves ini? Jadi, tipe telur dari Aves ini dia merupakan tipe telur telolesital ekstrim dan megalesital. Mengapa demikian? Dapat kita ketahui karena tipe telur dari Aves ini dia mempunyai banyak sekali dok, tetapi dia tidak dapat merata dengan baik. Nah, apa sih tipe pembelahan dari Aves? Jadi, tipe pembelahan pada Aves merupakan meroblastik diskoidal. Artinya, pembelahan yang dilakukan berlangsung di sebagian sel telur, yaitu pada kutub animal. Yuk kita lihat bagaimana sih ciri umum dari proses gastrulasi pada Aves. Jadi, gastrulasi pada Aves mengalami kombinasi gerakan pada Aves dengan menggunakan beberapa gerakan morfogenetik sel. Di antaranya ada polyinvaginasi. Nah, polyinvaginasi ini ialah suatu proses perpindahan sel-sel blastoderm untuk membentuk sebuah lapisan hipoblast. Nah, kemudian ada gerakan konvergensi, di mana pada gerakan ini sel-sel blastoderm di bagian anterior akan bermigrasi dan berhimpun ke bagian posterior. Ketiga, ada gerakan involusi, yaitu pelentikan dari luar ke dalam. Nah, maksudnya adalah pembelahan meroblastik pada sel telur burung yang mengandung banyak sekali kuning telur. Dia hanya terbatas pada cakram sitoplasma pada kutub animalnya saja. Kemudian, tudung sel atau blastodik akan membentuk dan memulai gastrulasi hingga terjadi pembentukan primitive string. Nah, dari pembelahan tersebut terbentuklah embrio dan 4 ekstra embrio, diantaranya ada chorion, amnion, allantois, dan yolk. Hai kawan-kawan, yuk kita lihat ada gambar di belakang saya mengenai proses gastrulasi pada Aves. Nah, pada gambar pertama merupakan proses proliferasi di area pellucida. Artinya, pada proses ini dia terbentuk penebalan di daerah tengah area pellucida bagian posterior. Setelah pada gambar kedua dapat kita lihat bahwasanya bakal terjadi divergensi, di mana sel-sel mengalami pembentukan seperti parit kecil atau disebut dengan primitive string. Pada gambar ketiga dapat kita pahami bahwasanya setelah dia terbentuk primitive string, kemudian pada bagian anterior dia akan terbentuknya sebuah nodus Hansen. Selanjutnya pada gambar 4 dapat kita ketahui bahwasanya dia akan terjadi gerakan invaginasi, di mana dia akan bergerak melalui primitive string menuju ke dalam rongga blastula. Ya, pada gambar kelima kita dapat pahami bahwasanya ketika sudah terjadi invaginasi, primitive string akan melakukan pemendekan atau memendeknya primitive string, dan nodus Hansen dia akan bergerak ke posterior dan notochord posterior pun terbentuk. Nah, dan berikut ada gambar untuk memperjelas lebih jelas bagaimana sih bentuk dari gastrulasi pada Aves. Hai kawan-kawan, sekarang kita bahas peristiwa gastrulasi pada mamalia.
Nah, ini berlaku untuk hewan dan manusia yang memiliki kelenjar mamae. Namun, dia ini berbeda halnya dengan hewan-hewan lain seperti burung dan reptil yang memiliki kandungan yolk yang banyak. Karena pada mamalia ini, tipe telurnya tipe telur oligoloisolexital, merupakan tipe telur yang memiliki yolk yang sedikit, bahkan hampir tidak memiliki kandungan yolk. Tetapi, dia dapat tersebar merata di daerah sitoplasma telur. Kemudian, blastula mengalami perubahan susunan dan organisasi baru sejalan dengan pola pembentukan organ-organ tubuh. Nah, pada masa pembelahan embrio atau cleavage, embrio sudah memiliki sel lebih kurang 100 sel tersusun mengelilingi ruang kosong dan kemudian menuju ke uterus. Nah, pada salah satu ujung ruang kosong tadi, bergerombolah sekelompok sel yang disebut dengan massa sel atau inner cell mass. Nah, selanjutnya dapat kita lihat proses gastrulasi lebih lengkap dari video berikut. Ini diawali dengan implantasi blastosis dengan inner cell mass di dalam. Kemudian inner cell mass terbelah dengan rongga gastrosol, lapisan epiblast dan hipoblast. Lalu akan terjadi delaminasi tropoblast menjadi mesoderm ekstra embrio. Setelah itu, diferensiasi tropoblast menjadi syncytiotropoblast atau luar dan cytotropoblast dalam. Kemudian, hipoblast akan berkembang menjadi endoderm dan kemudian berproliferasi menjadi endoderm ekstra embrio. Setelah itu, syncytiotropoblast bergabung dengan endometrium uterus menjadi plasenta. Pada akhirnya, terbentuklah 3 lapisan embrionik pada gastrosol. Hai kawan-kawan, terima kasih saya ucapkan atas segala partisipasinya terhadap video saya dan presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Terima kasih kami ucapkan